Wa inna Yunus laminal mursalin. Sesungguhnya Yunus benar-benar salah seorang rasul. Idh abaqa ilal fulkil mashhun. Ingatlah ketika ia lari ke kapal yang penuh muatan. Fasahama fakana minal mudhadin. Kemudian ikut berundi, lalu dia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian, yakni terkalahkan dalam undian tersebut. Demikian itu karena perahu yang ditumpanginya keberatan muatan, hingga hampir tenggelam dan ombak laut masuk ke dalam perahu itu dari semua sisinya. Kemudian mereka mengadakan undian, dengan ketentuan bahwa barang siapa yang namanya keluar dari undian tersebut, maka ia harus dilemparkan ke laut agar beban perahu tidak terlalu berat. Ternyata undian tersebut jatuh kepada Nabi Yunus, sekalipun diulang 3 kali, karena mereka tidak suka bila beliau dilemparkan ke laut. Akhirnya Nabi Yunus terpaksa melepaskan bajunya untuk menceburkan dirinya ke laut, sekalipun mereka mencegahnya. Faltaqamahumul hutu wa huwa mulim. Maka ia ditelan oleh ikan besar dalam keadaan tercela. Kemudian Allah memerintahkan kepada ikan besar dari laut hijau untuk membelah laut dan pergi ke tempat Nabi Yunus berada, lalu menelannya, tetapi tidak boleh melukai dagingnya, dan tidak boleh pula mematahkan tulangnya. Ikan besar itu telah berada di tempat saat Nabi Yunus menceburkan dirinya ke laut. Lalu ia langsung menelannya dan membawanya pergi mengelilingi semua laut. Falaula annahu kana minal musabbihin. Maka kalau sekiranya dia tidak termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah, lalabisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Niscaya ia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit. Ketika Nabi Yunus telah berada di dalam perut ikan, ia mengira bahwa dirinya telah mati. Lalu ia gerakan kepala dan kedua kakinya, serta semua anggota tubuhnya. Ternyata dirinya masih hidup. Kemudian ia berdiri dan salat dalam perut ikan. Dan di antara doa yang diucapkannya ialah, Ya Tuhanku, aku jadikan untuk menyembahmu sebuah masjid di suatu tempat yang tidak dapat dicapai oleh seorang manusia pun. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan ketika merasa yakin bahwa dirinya harus mengucapkan doa-doa berikut saat berada dalam perut ikan besar, yaitu, Ya Allah, tidak ada Tuhan melainkan Engkau, Maha suci Engkau, sungguhnya aku termasuk orang-orang yang aniaya. Maka doanya itu menghadap dan merintih di bawah ars. Para malaikat berkata, Ya Tuhan kami, ini adalah suara yang lemah, tetapi dikenal datang dari tempat yang jauh lagi terasing. Allah berfirman, tidakkah kalian mengenalnya? Para malaikat berkata, Ya Tuhan kami, suara siapakah ini? Allah berfirman, ini suara hambaku Yunus. Mereka berkata, Hambamu Yunus yang sampai sekarang masih terus-menerus diangkat baginya amal yang diterima dan doa yang diperkenankan. Para malaikat berkata lagi, Ya Tuhan kami, tidakkah Engkau mengasihaninya atas apa yang telah dikerjakannya di masa sukanya? Maka Engkau selamatkan dia dari cobaan ini. Allah berfirman, baiklah. Lalu Allah memerintahkan kepada ikan besar itu untuk mengeluarkannya. Maka ikan besar itu mencampakkannya di padang Sahara. Fanabadnahu bil ara'i wa huwa syaqim. Kemudian kami lemparkan dia ke daerah yang tandus sedangkan dia dalam keadaan sakit. Wa ambatna alaihi syajaratan min yaqtin. Dan kami tumbuhkan untuk dia sebatang pohon dari jenis labu. Al-Ara ialah tanah tandus yang tidak ada tumbuhan dan tidak ada pula bangunannya. Nabi Yunus saat itu mirip dengan bayi yang baru lahir. Hasim telah meriwayatkan dari Al-Qasim Ibnu Abu Ayyub dari Sa'id Ibnu Zubair bahwa setiap pohon yang tidak memiliki batang dinamakan yaktin atau labu. Keistimewaan dari buah labu ini antara lain cepat pertumbuhannya, rindang pohonnya besar, dan lembut buahnya. Buah labu tidak pernah dihinggapi oleh lalat. Buahnya terasa enak dan dapat dimakan, baik dalam keadaan mentah maupun dimasak. Berikut kulitnya. Telah disebutkan pula dalam hadis bahwa Rasulullah menyukai buah labu dan mencari-carinya di pinggir-pinggir piring bila sedang makan. Wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yajidun. Dan kami utus dia berada kepada 100.000 orang atau lebih. Fa'amanu pamata'nahum ilahin. Lalu mereka beriman, karena itu kami anugerahkan kenikmatan hidup kepada mereka hingga waktu yang tertentu. Jika sebelumnya dakwah Nabi Yunus ditolak oleh kaumnya, sehingga Nabi Yunus marah dan meninggalkan kaumnya, maka setelah peristiwa ini, Nabi Yunus kembali berdakwah dan ribuan orang beriman kepada dakwahnya. Selain itu, hidup mereka dipenuhi kenikmatan dan kesejahteraan. Rasulullah SAW bersabda, baligu anni walau ayatan, sampaikan dariku meskipun satu ayat. Mari kita sebarkan jalan kebahagiaan dengan like, share, dan subscribe channel ini.